Sebentar, saya nyari Sok. PowerPoint. Mulai ya, Bang? Iya. Sok, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita semua masih bisa mengikuti sesi materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bang Ilham Paradipta, selaku CEO Muslim Journey. Materi pada siang hari ini akan membahas mengenai How to be Young Trainer Part 2. Jadi dimohon kepada teman-teman untuk memahami materi ini karena saya rasa materi ini sangat penting bagi kita semua ya. Jadi langsung saja kita sambut pemateri kita hari ini, Bang Ilham Paradipta, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita masuk ke, sebentar. Kita masuk ke sesi kedua untuk Youngpreneurship. Cuman sebelum kita mulai, saya mau nanya untuk teman-teman yang kemarin ikutan sesi yang pertama, siapa aja kalau boleh tahu? Kalau saya ingat sih ada Bang Khalid Tholib ya, kemarin sempat komen juga dan nanya. Terus Debbie Indah kalau nggak salah sempat nanya juga. Terus siapa lagi ya? Udah sih, itu yang beberapa nama yang saya ingat. Ini sengaja di-mute semua, nggak ada yang bisa jawab. Kalau ada yang mau jawab, bisa diketik di kolom chat ya. Siap. Nggak enak. Nggak enak banget kayaknya. Oke, di sesi yang kedua ini, sebenarnya saya mau nanya nih, kemarin itu ada pertanyaan lain apa enggak? Jadi biar kita ngobrolin yang pertama dulu, tapi kalau misalnya enggak, kita next yang kedua. Yang kedua ini saya mau sharing mengenai bagaimana caranya teman-teman tuh bisnis pitching. Nah, bisnis pitching. Jadi gini, kemarin kan sempat ada yang ngomongin perihal kita udah ketika kita usaha, apapun jenis usahanya itu. Kalau banyak buat teman-teman sekalian ketika ingin menjalankan usaha itu nggak perlu modal. Saya udah mengalami dan melakukannya dan mengalaminya gitu. Jadi dari dua usaha yang saya lakukan tuh saya nggak menggunakan uang saya. Jadi ada investor yang menginvestasikan uangnya ke saya. Jadi saya mau nge-share sedikit pengalaman saya. Waktu pertama kali saya membuat usaha yang kemarin dapat digital brand dari digital brand dari Kemenpora dengan brand yang Orange Cloud itu, saya mendapatkan investasi dari orang senilai 25 juta. Dari 25 juta itu saya putar dan akhirnya jadi kemarin itu pemasukan omsetnya di tahun pertama sampai 500 juta. Terus yang kedua, yang Muslim Journey ini saya mendapatkan investasi dari orang yang percaya sama saya, alhamdulillah itu senilai 1M lebih lah, 1 miliar lebih. Jadi Muslim Journey ini ada investasinya gitu. Jadi saya mau nge-sharing gimana caranya buat teman-teman yang udah punya ide, yang udah punya konsep bisnis. Kemarin udah cepat belajar juga sama Bang Arya mengenai bisnis model Canvas ya. Jadi itu bisa diterapin, dijadiin satu proposal, terus dijadiin satu konsep bisnis yang bisa ditawarkan ke orang lain, yang gimana caranya supaya interupsi jadi bootstrap nggak recommended Bang. Oke, ntar kita ngomongin masalah startup ya Bang Khalid ya. Jadi ini kita pertama share dulu. Jadi nanti gimana caranya ketika teman-teman tuh bisa mendapatkan dana ini gitu. Oke, saya izin untuk share screen. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom chat.
Kalau emang dibatasi untuk apa namanya? Dibatasi untuk ngomongnya ya. Oke. Kita akan ngomong business pitching. Bagaimana cara membuat dan bagaimana memenangkannya gitu. Jadi untuk membuat business pitching ini ada beberapa faktor ya. Pertama teman-teman juga harus bikin dari mulai proposal, dari mulai cara teman-teman menyampaikan, presentasi lah bahasanya gitu kayak public speaking itu juga dibutuhkan untuk menjelaskan ide teman-teman. Nggak mungkin teman-teman punya ide-ide yang bagus tapi teman-teman tuh nggak bisa menyampaikan kepada calon investor. Nah yang pertama, saya kenalan dulu ya. Nama saya Ilham Pradipta. Di sini ada yang bisa raise hand nggak? Di apa namanya di aplikasi Zoom itu ada fitur raise hand, ada yang tahu nggak fitur itu? Saya ada mau pertanyaan kuis nih, jadi cepet-cepetan angkat tangan. Ada yang raise hand nggak nih? Dicek HP-nya coba titik 3 tuh ada gambar tangan, angkat tangan. Nah, oke, cek tuh. Oke, angkat tangan bisa semua ya. Nanti hadiahnya aneh drop ke ente ya Bang Arya ya. Nanti Bang Arya yang bagiin ya. Siap. Nanti Bang Arya yang ngitung berapa orang nih yang angkat tangan. Saya cuma butuh waktu 5 detik buat teman-teman ngangkat tangan. Ini udah ada yang raise hand, Bang Arya? Udah di 3 nih. 3 orang. Ketahuan tuh, raise hand-nya ketahuan ya? Iya, ketahuan. 3 orangnya itu gantian apa enggak? Enggak. Langsung barengan? Iya. Oh, oke. Pertanyaan saya nih, hadiahnya dapet kaosnya Muslim Journey. Yang tadi itu yang sebelumnya itu ada 7 orang. Ada yang dapat hadiah tuh ya. Tadi saya udah nitip sama Mbak moderator buat dicatat namanya. Itu dapat tas dari Muslim Journey. Tas serut. 7 orang. Pertanyaan saya cuman perlu dijawab paling lama 5 detik, paling cepat 3 detik. Siapa di sini yang udah memfollow dan mensubscribe akun Instagram Muslim Journey? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ada angkat tangan nggak? Ya, Bunga Damar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada hadiahnya nih ya? Ada nih 2 nih. Siapa? Bunga Damar sama Mega Syafira Kansa. Oh, ya udah. Saya Oke. 2 orang. Cewek ya. Nanti yang masalah teknis pengiriman Bang Arya ya. Pokoknya saya ngasih ke Bang Arya. Siap. Oke. Terima kasih yang sudah memfollow dan mensubscribe channel YouTube Muslim Journey dan akun Instagramnya Muslim Journey. Kalau ada kritik saran, teman-teman bisa DM langsung di Instagram dan juga bisa komen di kolom YouTube-nya atau bisa langsung DM Instagram saya di @ilhampradipta. Umur saya baru 31 tahun sebenarnya. Jadi tahun ini mau masuk ke 32. Saat ini saya fokus untuk ngurus ini karena ini Journey. Jadi brand saya yang satu lagi itu sempat vakum, saya serahkan ke istri saya buat dikelola. Jadi agak sedikit vakum. Saya lebih fokus ke Muslim Journey. Saya lulusan Universitas Al-Azhar Indonesia. Jurusan saya biologi, bioteknologi. Itu saya lulus tahun 2011. Oke. Kita mulai mengenai bisnis pitching. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang belum tahu tentang bisnis pitching itu apa sih sebenarnya? Bisnis pitching itu kalau bahasa sederhananya adalah slide yang menjelaskan mengenai usaha Anda dengan tujuan. Nah, teman-teman tuh mau capai itu apa? Jadi ada banyak macam tujuan dari pitching ini. Yang pertama ya funding kayak yang saya lakukan. Saya melakukan ini membuat bisnis pitch deck ya bahasanya itu untuk mencari funding dari investor. Dan saya butuh waktu 4 tahun. 4 tahun butuh waktu untuk mencari investor gitu. Jadi Muslim Journey ini baru bisa jalan setelah didanai tahun 2019. Dari baru tahun kemarin dapat investor. Diri tapi nggak terlalu signifikan.
Oke, yang selanjutnya ekspansi. Jadi kayak sekarang juga saya masih tetap bikin bisnis pitching karena Muslim Journey ini mau saya ekspansikan gitu. Ekspansi untuk membuat aplikasinya di versi keduanya. Beberapa Journey kita adakan di Play Store, belum ada di iOS gitu. Jadi kita mau kuatin develop aplikasi kita di iOS dulu karena kita seperti Gojek gitu. Jadi nanti ada beberapa fitur yang akan mirip seperti Gojek, tapi ini belum di launching ya, jadi belum bisa saya share lebih banyak. Intinya akan sama seperti Gojek. Terus selain itu juga di aplikasi Muslim Journey ini akan ada marketplace-nya. Marketplace-nya ini khusus untuk para penjual alat-alat traveling. Jadi buat teman-teman yang suka naik gunung nih, mau nyari tas carrier, itu bisa langsung cari di Muslim Journey gitu. Itu bisa untuk produk-produk yang dijual di Muslim Journey adalah produk-produk yang memang kebutuhan sama traveling. Nah, ekspansi ini saya butuhkan buat mencari investor kedua. Itu. Terus yang selanjutnya, misalnya saya nih, Muslim Journey mau partnership sama Bang Arya, saya juga jelaskan tentang pitch deck-nya Muslim Journey, tentang punya atau tentang usaha yang teman-teman punya itu harus dijelaskan. Terus yang selanjutnya ini akuisisi. Nah ini bagian yang penting ya, kayak misalnya kemarin pasti mengenai gitu startupnya dia, pitch deck-nya dia bakal dijelasin lebih lanjut. Itu beberapa tujuan pitching. Kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan tujuan pitching yang saya jelaskan, bisa share di kolom komentar, di chat ya, karena saya yang berikut ini apa yang sempat saya lakukan. Yang pertama dari BMC. Nah, BMC ini bisnis model kanvas yang kemarin dari sama lagi dimatengin lagi. BMC itu ketika pertama kali teman-teman bikin, coba deh teman-teman kasih jeda waktu seminggu atau sebulan, bisnis model kanvas yang teman-teman bikin pasti bakal berkembang lebih jauh gitu. Karena teman-teman bakal mendapatkan insight lagi dari teman-teman, dari orang-orang sekitar, dan jangan pernah ragu buat minta masukan sama orang lain buat menilai BMC yang teman-teman bikin. Kayak saya misalnya, saya sempat bikin BMC-nya Muslim Journey, dan saya kasih lihat ke teman-teman saya, ini ada yang kurang nggak, ada yang kurang nggak, ada yang kurang nggak. Jadi saya pengen tahu pasar tuh, walaupun di lingkungan saya ya, saya survei kecil-kecilan, tahu teman di kata orang gitu. Karena kita berkembang dari kritikan orang lain. Gitu. Ada orang yang memang nggak suka dikritik ya. Ada orang yang apa namanya kayak apaan sih? Gue udah bikin sebagus mungkin, tapi kok lo mengkritik gue dengan cara yang gue nggak suka gitu. Jadi teman-teman juga harus coba siap-siap kuatin mental kalau misalnya banyak orang yang mengkritik teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya bikin punchline kayak stand up comedy, ada beberapa punchline yang harus teman-teman punchline tuh kalau saya mikirnya kayak semacam tagline ya, kayak Muslim Journey ini waktu lagi saya ketemu pitch deck sama investor, kita punya tagline namanya A Guidance for Musafir. Jadi kita merupakan panduan buat para musafir yang suka traveling, supaya mereka tuh terpandu sama Muslim Journey ini. Karena dengan one stop aplikasinya Muslim Journey yang akan hadir di Indonesia, itu akan mempermudah buat para traveler mencari destinasi wisata halal, mencari masjid-masjid, mencari lingkungan atau forum-forum yang memang serupa sama yang teman-teman tuju gitu. Jadi memang one stop. Dan karena targetnya mendunia Muslim Journey ini, makanya namanya pakai bahasa Inggris gitu, Muslim Journey. Jadi biar orang-orang Muslim yang ada di luar negeri itu bisa ke grab sama Muslim Journey. Terus yang kedua, jelasin resiko bisnis yang teman-teman punya sama solusinya gitu. Jangan teman-teman cuma ngejelasin resiko, solusinya nggak ada gitu. Jadi misalnya resikonya Muslim Journey nih, misalnya resikonya kita nggak punya, resiko kita adalah sedikitnya followers misalnya, atau sedikitnya subscriber YouTube misalnya, karena kita main di media ya. Ya udah caranya
kita panjat sosial misalnya. Kita panjat sosial, kita nge-guide artis buat bikin konten. Atau kita bikin giveaway. Misalnya kalau Muslim Juri giveaway-nya apa? Traveling misalnya. Atau umroh misalnya. Itu bisa di-guide-in solusinya dari resiko bisnis itu. Jadi memang harus dijelasin. Dan yang tahu tentang resiko bisnis dan solusinya itu teman-teman sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah membuat bisnisnya apa, teman-teman harus tahu resikonya seperti apa. Dan harus tahu juga solusinya seperti apa. Gitu. Yang berikutnya nih nggak kalah penting yaitu analisis SWOT ya. SWOT saya nggak mungkin ngejelasin karena saya yakin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi harus tahu teman-teman kekuatan bisnis teman-teman apa, kelemahan bisnis teman-teman apa, opportunity dari bisnis teman-teman apa, ancaman dari bisnis teman-teman apa, itu juga harus dijelasin. Biar investor tuh juga mengetahui ketika gua memberikan uang ke lo nih, lo tuh udah seberapa tahu tentang usaha lo gitu. Bukan tiba-tiba, gue punya bisnis nih bro, lo mau nggak invest ke gue? Oh ya udah nih, dan nggak semudah itu. Gitu. Nih gue kasih duit 10 juta misalnya gitu, dan nggak semudah itu. Jadi setiap investor itu dia perlu tahu, karena ujung-ujungnya orang menginvestasikan uang ke kita adalah profit gitu. Ketika orang ngasih uang ke lo mau 1 juta, mau 10 juta, mau 20 juta, pas ujung-ujungnya ketika gue ngasih uang 20 juta ke lo, gue bakal dapat berapa gitu. Nah itu memang gitu. Kayak analisis SWOT-nya harus tahu. Itu memang ada butuh effort, butuh waktu ya. Karena teman-teman masih muda, saya merasa teman-teman tuh beruntung banget karena dengan usia sedini mungkin ya, seperti ini gitu. Usia yang mungkin belum ada 20 tahun buat teman-teman, udah tahu tentang BMC, udah tahu tentang analisis SWOT, udah tahu tentang youngpreneur gitu. Itu salah satu kelebihan yang nggak saya dapetin ketika saya seusia teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya riset. Ini penting ya, karena saya ketika mulai Muslim Journey sendiri, saya tuh ngeriset aplikasi apa yang serupa, aplikasi apa yang belum ada, fitur apa yang belum ada, tuh saya lengkapin. Dulu itu ketika saya mulai ngeriset dari Muslim Journey sendiri, saya cari kayak Muslim Pro. Dari Muslim Pro itu apa yang kurang, apa yang sudah ada, fitur ini saya tambahkan gitu. Kreativitas itu, kalau saya sih memiliki pendapat, nggak ada, there is no something new in under sun gitu. Jadi nggak ada yang baru di bawah matahari ini. Semuanya itu masalah inovasi gitu. Kreativitas itu masalah referensi. Ketika teman-teman mau berpikir kreatif, ya perbanyak referensi gitu. Gojek pun sebenarnya bukan hal yang baru, tapi dia adalah suatu produk inovasi dari Nadiem yang memang memiliki referensi di luar negeri gitu. Dulu kan udah ada Uber yang memang dulunya ada di Belanda, Nadiem sudah tahu infonya, dia bawa ke Indonesia, dijadiin Gojek, dan lebih luar biasa efeknya gitu, dan dia social impact. Nah itu seperti itu. Jadi perbanyak referensi sama teman-teman. Teman-teman harus banyak networking, harus banyak surfing internet, harus banyak ngobrol sama orang gitu, dan jangan pernah takut ketika teman-teman tuh ngobrolin masalah idenya teman-teman gitu, karena ketika idenya teman-teman diobrolin sama orang, itu pun bakal ada insight gitu, ada masukan ketika gue menceritakan tentang bisnisnya gue nih ke temen gue, dan jangan pernah takut karena bisnisnya teman-teman itu belum tentu bisa dieksekusi yang sama orang lain gitu. Yang tahu cara mengeksekusi bisnisnya yang ada di kepala teman-teman itu cuma teman-teman gitu. Nah, selanjutnya potensi pasar. Ini pasti ya, di dalam suatu proposal bisnis teman-teman harus tahu target marketnya siapa, demografinya seperti apa, itu harus dijelasin secara detail. Ketika teman-teman bikin proposal bisnis yang mau diberikan ke investor, ini penting banget. Karena ketika investor nanya, target market lo siapa gitu. Dengan lo punya produk ini, target marketnya siapa, usianya berapa tahun, penghasilannya berapa, apakah masih dapat uang jajan dari orang tuanya atau enggak gitu. Nah ini penting banget. Karena memang harus tahu ketika si investor ini ngasih uang itu puterin, dia juga tetap tahu pemasukannya dari mana. Terus target sales. Jelas harus dibuat sedetail mungkin dan bahasanya sesmart mungkin ya, spesifik, measurable gitu ya, bisa dihitung, ada namanya smart, bisa teman-teman cari ya, saya mungkin nggak bakal jelasin secara gamblang, bisa ditarget gitu, realistis nggak nih targetan teman-teman bikin ketika menyatakan bulan ini target sales kita 100 juta, nah 100 juta itu, nah dan itu harus dijelasin, ini investor juga perlu tahu. Yang selanjutnya proyeksi cash flow. Ini penting banget. Saya nggak tahu apakah Bang Arya sudah ada penjelasan konten materi tentang cash flow atau belum, karena ini semua hal ya, ketika saya belajar mengenai dunia wirausaha, ujung-ujungnya itu pasti bakal ke cash flow. Nah, ketika itu saya belum tahu yang namanya cash flow, dan saya harus belajar banyak sama teman-teman saya,
belajar otodidak, jadi saya nanya gitu ya. Sampai akhirnya, oh ternyata bikin cash flow seperti ini, yang namanya cash flow itu seperti ini. Ada yang namanya biaya OPEX, ada yang biaya namanya kena tax, dan lain sebagainya, itu harus tahu gitu. Ada yang namanya fixed cost, ada yang namanya overhead. Jadi banyak hal yang memang teman-teman harus tahu, karena semua jenis usaha ini ujung-ujungnya tuh ke cash flow. Apakah uang ini perlu keluar sekarang? Apakah uang ini bisa keluarnya nanti? Itu cash flow. Apakah ketika teman-teman terkait sama vendor nih, mau bikin cetak promosi brosur misalnya ya, apakah cetak brosurnya ini bisa dibayar 1 bulan ke depan? Apakah bisa dibayar 2 bulan ke depan? Jadi sebisa mungkin ditahan uang keluar ini selama mungkin gitu prinsipnya kalau di bisnis. Kalau ada uang masuk itu sebisa mungkin secepat mungkin gitu. Nah itu namanya cash flow. Jadi teman-teman harus tahu karena sehat atau enggaknya perusahaan itu di cash flow-nya biasanya gitu. Percuma teman-teman punya uang 1 miliar tapi piutang gitu. Orang berhutang sama kita 1 M cuman susah dibuat ditagih gitu. Masih mending ada uang 1 juta tapi dipegang sama kita daripada uang 1 M sama orang gitu. Itu lebih real. Teman-teman punya uang cash 1 juta nih, dan itu uang cash yang ada di teman-teman bisa diputerin dibandingin orang punya utang sama kita mau 1 M, mau 10 juta gitu ya. Yang paling kecil lah 10 juta. Tapi utang susah ditagih gitu. Nah itu nggak bagus buat perusahaan. Yang selanjutnya informasi tim. Nah, teman-teman bisa jelasin ke calon investor teman-teman, timnya ada siapa aja. Misalnya ada CMO-nya, Chief Marketing Officer-nya, ada orang finance-nya, ada orang IT-nya, ada programmer-nya, ada IT-nya, ada orang marketing, itu harus dijelasin siapa. Dan untuk ngebangun startup itu jumlah orang nggak penting. Yang penting satu orang itu bisa mengerjakan multi talent ya, multitask. Jadi standar buat minimal mengerjakan atau menghidupkan satu startup itu minimal 3 orang. Ada orang programmer, ada orang marketing, ada orang desain gitu. Ini udah cukup buat menjalankan satu startup. Terus yang selanjutnya contoh produk. Nah, ketika saya hadir ke investor gitu, saya tuh udah menghadirkan contoh Muslim Jur ini akan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah ini juga teman-teman kalau misalnya memang punya startupnya, misalnya rumah makan ya, itu memang udah disediakan, udah ada contohnya dan kalau misalnya tawarkan buat silakan aja gitu. Jadi investor tuh tahu. Kemarin kalau nggak salah sempat ada yang nanya ya di Classroom itu, dia usahanya catering dan ada terkendala untuk meyakinkan calon investor gitu. Nah ini mungkin salah satunya bisa seperti itu. Kompetitor. Nah ini penting juga biar si calon investor tahu sebenarnya ya pasti nggak mungkin kita doang yang jalan. Pasti udah ada orang yang melakukan hal yang sama seperti kita, cuman perbedaannya di mana gitu. Nah ini juga harus dijelasin. Misalnya teman-teman usahanya apa kayak Gojek. Gojek kompetitornya siapa? Udah jelas ketahuan kan, ada Grab, ada beberapa ojek online lain yang baru muncul. Itu juga harus dijelasin. Biar fair gitu, biar si investor itu nggak langsung oh kita pemain sendiri nih, pemain tunggal, bisa memonopoli pasar gitu. Dan itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin kalaupun misalnya teman-teman jadi orang yang pertama hadir, tiba-tiba ada followers yang ngikutin gitu, yang niru brandnya teman-teman gitu. Oke, selanjutnya nih, faktor-faktor yang membuat bisnis pitching goal. Ini sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi ini subjektif. Bisa jadi buat teman-teman berbeda, tapi ini saya share dari apa yang saya alami. Yang pertama, ya banyak doa. Apa yang saya alami sekarang itu nggak lepas dari apa yang saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya minta doa dan saya minta didoain. Saya minta didoain sama orang tua saya, sama ibu saya minta didoain supaya misalnya ketika saya mau ketemu calon investor, saya mau presentasi, minta tolong dipermudah urusannya, didoakan supaya ini segala sesuatu yang saya jalanin ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang berikutnya sedekah. Ini percaya atau enggak ya, ini saya udah ngebuktiin dan bener banget. Saya nggak tahu apakah ini relate sama yang kemarin nanya, Bang itu amalannya apa yang Abang Ilham amalkan. Saya nggak tahu, maksudnya apakah ini menjawab apa enggak, tapi saya nggak merasa ini suatu amalan. Bersedekah itu bener-bener ngebantu banget. Dan saya itu waktu itu tuh bersedekah pada saat masa sulit ya, dan bersedekahnya itu bukan nominal yang kecil juga. Jadi ketika saya bersedekah, dan sedekah seutama-utama sedekah itu adalah kepada saudara ya, kepada saudara. Jadi saya sedekahnya kepada saudara saya, ke adik saya waktu itu.
kebetulan dia mau nikah, jadi saya bantuin biaya pernikahannya gitu. Dan itu bukan suatu nominal yang kecil ketika itu gitu. Makanya ketika saya, ya udah nih pakai uang gua, udah lo nggak usah ganti gitu kan. Dan saat itu setelah kejadian itu tuh kalau nggak salah dia menikah itu setelah saya presentasi sama calon investor. Dan setelah itu nggak lama kemudian saya dipanggil dan oke, mereka approve buat program Muslim Journey didanai gitu. Dan saya berpikir apakah ini salah satu dipermudah gitu. Dan saya meyakini dari salah satu hal yang mempermudah saya mendapatkan investor. Bayangkan aja ya, saya udah struggle dengan Muslim Journey ini selama 4 tahun dan mencari investor ke sana ke sini karena ya, Muslim Journey ini buat saya adalah sebuah mimpi yang ingin saya jalankan ya, karena ini bisnis yang kita berbisnis tapi bisa sambil berdakwah gitu. Saya bisa ngajak orang karena orientasi saya adalah amal jariah gitu. Ketika saya ya bisa beramal jalan yang selanjutnya. Tapi penting juga buat teman-teman gimana cara teman-teman itu menjelaskan kepada investor. Cara teman-teman ngomong, cara ekspresi muka teman-teman ketika menjelaskan kepada calon investor, adabnya teman-teman, akhlaknya teman-teman, body language-nya teman-teman ketika ngomong gitu. Itu penting juga buat disampaikan karena investor tuh ada, jadi gini ya ketika ketemu investor tuh banyak faktor X-nya gitu, nggak cuma sekedar bisnis plan gue udah keren banget nih, tapi ada beberapa faktor lain tuh yang kita nggak duga gitu. Bahkan ketika saya presentasi aja ya, pertama kali saya presentasi tuh saya ngerasa PowerPoint gue cupu banget gitu, jadi nggak keren-keren banget lah bahasanya gitu. Tapi saya meyakini faktor-faktor X ini yang membantu Muslim Journey bisa didanai. Yang selanjutnya cari calon investor yang memiliki visi dan misi yang sama teman-teman. Nah, saya udah beberapa kali mau ketemu investor tuh dan sempat ketemu juga ditolak dan ternyata ya memang Allah tuh mempermudah ya, maksudnya mereka tuh nggak memiliki visi dan misi yang sama saya gitu. Jadi ya ini penting banget karena ketika udah ketemu, nggak mungkin dong teman-teman didanai sama investor yang nggak memiliki visi misi yang sama. Jadi nanti takutnya bakal belok arah gitu. Yang tadinya teman-teman mau jalannya ke Bandung, si investor maunya jalannya ke Malang gitu. Jadinya belok, dan ketika kita udah ngejalanin nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, jatuhnya ya nggak maksimal gitu. Jadi apa yang teman-teman keluarin, apa yang teman-teman mau all out tadinya yang mau gue totalitas nih, jadinya malas-malesan gitu. Nah, bisa mungkin cari yang visi misi yang sama. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini saya tutup share screen-nya ya. Ini pada diem nih, Bang Arya. Moderator. Terima kasih Bang atas materinya. Singkat aja ya, karena saya lebih seneng ngobrol. Jadi kalau ketika ngobrol tuh banyak hal-hal yang baru yang mungkin saya belum tahu jawabannya, bisa share sama teman-teman yang lain. Mantap. Udah ada yang angkat tangan tuh Bang. Septi Najla Salsabila Bang. Moderator silakan. Ini kemarin kalau nggak salah namanya sempat muncul nih di Classroom, sempat nanya kalau nggak salah. Septi Dia pengusaha Bang di kampus UIN Banten. Omsetnya sehari bisa 100.000 lebih Bang. Jualan snack keripik-keripik. Wih, mantap dong. Materinya di-share ke Classroom siapa ini? Arya. Ayo Septi. Nanyanya mau langsung apa mau via chat? Kalau mau via chat ini ada pertanyaan di atas dulu nih. Ini materi. Halo. Dengan siapa di mana? Tapi di saya belum ada pertanyaan, Bang. Moderator ya? Ini ada di kolom chat. Iya. Oke, saya mulai dari kolom chat dulu ya. Ini Septi Najla Salsabila belum ada pertanyaan. Dari Khalid Kolib, interupsi. Jadi bootstrap nggak recommended Bang? Enggak juga sih, kalau misalnya Bang Khalid punya duit yang cukup, monggo aja. Buat teman-teman yang nggak tahu bootstrap, silakan Bang Khalid bisa jelasin ya. Bootstrap itu melakukan pendanaan sendiri. Jadi buat teman-teman yang misalnya, gua mau usaha sesuatu tapi dananya dana sendiri. Nah itu ya monggo aja kalau misalnya memang punya uang yang cukup. Tapi karena saya kemarin
uang yang sangat banyak, ya jadinya saya nggak bisa melakukan sendiri gitu. Kalaupun saya melakukan sendiri saat itu saya cuma cukup memaintain aja gitu. Selanjutnya apa nih Muhammad Yuda IG sama channel Muslim Journey Bang. Itu namanya Muslim Journey aja di search ya. Punten Kak, nanti recordnya ada di Classroom kah? Saya kurang tahu ya, nanti bisa tanya ke Bang Arya masalah recordnya. Apakah ada di Classroom atau enggak. Terus, oh ini ada dijawab. Record di YouTube, XR Indonesia. Materinya di-share ke Classroom. Oke. Diskusi lebih lanjut bisa di apa nih? GCR tuh apa ya? Google Classroom ya. Google Classroom or DM IG Muslim Journey. Atau bisa langsung DM Instagram saya ya. Bisa di-follow @ilhamradipta. Instagram saya belum ada postingannya, tapi aktif insya Allah. Karena saya sering aktif di Instagram, nge-update story. Cuman kalau feed saya masih mikir apa yang mau saya bagikan. Jadi mohon maaf kalau feed saya kosong. Kalau udah ada yang kepoin. Tapi kalau ada yang nge-DM sih insya Allah saya jawab, saya balas. Nah betul nih, CEO itu Chief Everything Officer. Betul banget sih, karena itu yang saya alamin. Jadi hampir semua kerjaan saya yang ngerjain. Silakan teman-teman yang ingin bertanya dengan format nama, domisili, instansi, pertanyaan. Kalau nggak ada yang tanya, ya sesi kita berakhir di sini berarti. Bang, ini materinya keren banget. Yang dapat saya ambil ya, selain kita mencari materi, kita juga harus seimbangkan dengan spiritual gitu ya Bang. Ini siapa yang ngomong sih? Oh, moderator ya? Oh iya, iya. 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 Mbak moderator bisa ngelihat chat atau saya yang mau baca? Ada pertanyaan nih dari Mbak Amanda Nuzlia. Cari investor di mana ya, Kak? Apakah ada perusahaan khusus yang menampung investor? Maaf, Kak, saya awam sekali soalnya. Sama, saya juga awam awalnya. Jadi investor yang saya dapat itu dari networking. Jadi gini. Kenapa waktu lagi di awal jadi youngpreneurship, di materi sesi pertama youngpreneurship itu saya menekankan networking. Jadi ketika networking itu ngebuka jalan ya buat teman-teman. Gimana caranya dapat networking? Ikutan segala sesi yang kelas yang bisa teman-teman ikutan. Tapi kalau memang mau mendapatkan networking yang benar-benar worth, ya gitu, yang benar-benar bisa jadi satu networking yang teman-teman andelin, bukan diharapkan lah ya. Itu ikut kelas yang memang berbayar. Jadi saya mendapatkan networking investor ini ketika saya waktu itu ikut kelas berbayar belajar muamalah waktu itu. Jadi ikut kelas berbayar, karena itu berbayar, jadi kan mau nggak mau udah ke-filter nih siapa aja yang ikut ya kan. Kalau memang kelasnya gratis ya biasanya banyak banget dari segala macam segmen orang gitu yang ikutan. Tapi karena memang ini kelasnya memang berbayar, jadi memang udah ke-filter sendiri gitu. Jadi memang tujuan saya datang ke situ selain belajar, saya ketemu network. Nah disitulah saya banyak menceritakan ide-ide saya ngobrol sama orang. Pasti orang nanya, Mas kesibukannya apa, sekarang ngapain gitu. Nah ngobrol kan, nah ketika ngobrol kita ngomongin masalah ide, oh saya lagi ngurusin startup A, B, C, D misalnya gitu ya. Nah dari situlah dia ngomong, oh Mas kebetulan di kantor kita perusahaan. Nah ternyata ada perusahaan yang memang ngurusin investasi gitu, yang memberikan investasi pendanaan untuk para startup muda. Dan saya punya beberapa kenalan dari networking yang saya ikut belajar itu, dia memang melakukan pendanaan sampai nilainya itu beberapa miliar, sampai sekitar 20 atau 200 miliar gitu, untuk melakukan pendanaan usaha gitu. Nah, jadi kalau memang misalnya teman-teman bingung mencari networking, ya teman-teman mencari investor, teman-teman ikutan networking gitu. Dan banyak banget ya, waktu itu dulu saya sempat googling, nyari dengan keyword investor Indonesia. Ternyata ada nama istilahnya, istilah untuk investor perorangan namanya angel investor. Ada tuh namanya Angel Investor Indonesia, angin.id atau angin.com gitu, saya lupa. Dia
suatu kumpulan angel investor yang memang orang-orang sudah memiliki uang banyak ya, yang bingung uang yang mau dikemanain, dia investasikan kepada startup yang baru mulai gitu. Nah itu buat Mbak Amanda tadi yang bertanya ya, itu bisa cari di Angin atau cari di di Google, itu udah banyak banget sih. Sekarang udah mulai terbuka ya. Dan balik lagi semuanya itu ke networking. Jadi sebaiknya buat teman-teman juga khususnya Amanda nih yang bertanya, perbanyak networking teman-teman gitu. Jangan nutup diri, silakan bersosialisasi sama grup-grup startup yang lain karena atau inkubator ya, ikut inkubator dari kampus atau dari tempat lain itu biasanya suka ada informasi pendanaan gitu. Jadi untuk pitching cukup proposal saja Bang Khalid Talib nanya. Enggak, jadi kemarin tuh ketika saya bisnis pitching ya ke investor, selain proposal saya juga menyajikan contoh portofolio, sampel produk gitu. Apa yang, kalau misalnya memang perusahaannya tadi ya saya bilang kalau memang dia usahanya makanan, ya siapin makanannya biar ada tester. Kalau bentuknya itu aplikasi, siapin dummy aplikasinya. Nggak harus jadi aplikasi di Play Store, tapi ada gambaran aplikasinya gitu. Ada gambar, ada desainnya gitu. Desainnya langsung ada di PowerPoint. Nanti gambaran aplikasinya seperti ini, A, B, U. Nanti kalau misalnya orang ke sini, nanti larinya ke sini. Itu harus diadain gitu. Nggak harus, kalau aplikasi bikin kan ya pasti pertama ngeluarin dana ya, mahal yang pertama. Terus yang kedua mungkin teman-teman sebagai CEO, belum tentu CEO-nya programmer gitu. Bisa aja CEO-nya tuh marketing kayak saya kalau saya mau dibilang siapa saya digital marketer gitu. Saya bukan orang programmer gitu. Jadi ketika saya mau memberikan sampel, saya kasihnya gambaran, bukan produk yang memang bisa di-download atau APK gitu. Gitu. Oke, selanjutnya Riza Nabila. Pertanyaan Kak, mau nanya, saya sekarang masih bingung mau usaha apa, gimana caranya mencari usaha yang cocok buat kita gitu Kak. Saya sekarang masih jadi reseller. Kemarin udah saya share di materi sesi 1 ya, yang di Youngpreneur. Mbak Riza ikut apa enggak? Enggak ya, oke. Nanti slide-nya akan saya kasih juga ke Bang Arya, mungkin nanti dibantu di up di Classroom. Jadi kita balik ke belakang ya. Kalau untuk mencari usaha, kalau misalnya bingung, itu sempat saya share juga di beberapa jawaban di komen yang ada di Classroom. Yang pertama itu mulai dari apa yang Mbak Riza punya, apa yang Mbak Riza bisa. Nah, kalau misalnya Mbak Riza tanya dulu, Mbak Riza, iya, kenapa ada di mute? Kalau misalnya Mbak Riza bisa masak, ya Mbak Riza masak gitu. Kalau misalnya Mbak Riza bisanya ngejahit, ya Mbak Riza jahit gitu. Cari yang Mbak Riza sukai gitu. Jadi mulai dari hobi. Karena kenapa saya mulai Muslim Journey ini? Kayak saya suka filantropis ya, dunia filantropi itu saya suka berbagi sama orang, saya suka bersosial sama orang gitu ya. Saya suka kegiatan dakwah, saya suka jalan-jalan, saya jadikan jadi satu gitu. Jadi Muslim Journey gitu kan. Dan saya juga bisa membagikan sesuatu yang saya alami. Nah, buat Mbak Riza juga kalau misalnya bingung, mulai dari situ. Kalau startnya itu ya, Mbak Riza punya apa? Punya laptop. Ya udah, mulai dari laptop. Dari laptop itu apa yang bisa Mbak Riza kembangkan? Mbak Riza bisa nulis, ya udah, Mbak Riza bikin blog, nulis, share tulisan Mbak Riza, jadikan uang, jadikan konten, ajak orang buat masak iklan di blognya Mbak Riza. Gitu. Dan nggak ada segala sesuatu yang instan, Mbak. Itu harus dipahami sama teman-teman. Nggak ada sesuatu yang ketika mulai langsung jadi, itu nggak ada. Ini sepele sebenarnya, cuman menjadi suatu ketakutan buat teman-teman pengusaha muda khususnya. Ketika mulai, gue takut jelek, gue takut nggak diterima sama orang, gue takut, ya pokoknya banyak ketakutan. Nah, yang harus teman-teman pahamin, ketika teman-teman melakukan hal yang pertama kali, ya udah lakuin aja. Karena apa yang teman-teman lakukan, jadi nggak perlu ragu. Udah pasti teman-teman ketika melakukan pertama kali itu udah pasti gagal lah jatuhnya gitu. Anggaplah seperti itu ya, gitu. Walaupun ada kemungkinan 1 banding berapa ribu atau berapa ratus itu berhasil. Tapi ketika teman-teman udah melakukan gitu. Nah, ketika langkah pertama kali, terus teman-teman tahu salah, ya teman-teman harus segera perbaiki. Oh, ternyata ketika misalnya contoh nih Mbak Riza bikin usahanya catering karena Mbak Riza masak. Mbak Riza masak, bikin paket lunch makan siang buat perkantoran dekat rumah atau dekat kampus misalnya, atau enggak paket lunch buat mahasiswa misalnya ya. Tawarin ke teman-teman, gue bikin paket lunch nih daripada lo jajan sembarangan.
makanan gue terjamin nih higienis misalnya ya, terus makanan gue juga sehat dan yang lebih penting murah gitu. Dengan bayar 10.000 lo udah bisa makan pakai ayam misalnya. Ya udah, Mbak Riza kasih, orang beli 10.000 PO nih, uangnya dikasih dulu ke Mbak Riza, diantar makanannya besok 10.000. Nah, ketika dicobain misalnya nggak enak, ya udah itu resiko gitu. Maksudnya Mbak Riza terima, di mana nggak enaknya harus diperbaiki. Gitu. Itu, jadi jangan pernah takut sama yang namanya kritik dan jangan pernah takut sama yang namanya melangkah. Karena ketika teman-teman melangkah pertama kali itu ya, anak kecil aja kan ya definisinya seperti itu ya. Anak kecil aja tuh belajar jalan tuh butuh waktu lama gitu. Kayak saya nih, saya kalau nggak jalan-jalan Muslim Journey ini nggak bakal. Kalau saya takut gitu, ini Muslim Journey nggak bakal jalan. Karena sampai sekarang kita masih rugi gitu. Kalau mau fair-fairan, sampai sekarang kita masih rugi, kita masih belum profit gitu sebagai perusahaan. Tapi saya tetap harus jalan gitu. Saya tetap harus ngelangkah mencari cara apa yang benar nih gitu. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa profit untuk Muslim Journey gitu. Seperti itu Mbak Riza. Kalau Mas cocok ya itu tadi, dimulai dari hobinya Mbak Riza, sukanya apa, terus bisa cari juga opportunity dari misalnya sekitar lingkungan Mbak Riza apa, opportunity-nya apa gitu. Cari solusi dari masalah yang ada di lapangan gitu. Jangan mencari masalah gitu ya, tapi cari solusinya. Ketika ternyata di lingkungan Mbak Riza, oh masalahnya ini, solusinya ini, ketemu nih, ya udah jadiin suatu usaha dan disitulah keluar namanya social enterprise gitu. Gimana misalnya yang pernah saya tahu ya, teman-teman tuh kayak saya punya temen, dia usaha sekarang nih opportunity adalah bikin masker. Dia punya konveksi, dia punya mesin jahit. Ya udah dia nyari tetangganya yang bisa jahit dipanggil. Jadi dia memberdayakan orang juga gitu. Jadi misalnya bapak atau ibu bisa jahit, tolong dong jahitin masker. Saya bagian marketingnya, saya bagian jualinnya. Nah, yang paling penting juga itu Mbak Riza harus tahu juga Mbak Riza kemampuannya di mana. Apakah Mbak Riza itu bisa kemampuan digital marketingnya, bisa jualan, bisa ngedesain. Nah, itu juga harus tahu kapasitasnya gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Kalau jadi reseller juga nggak masalah ya Mbak ya. Kalau menurut saya nih, kalau misalnya Mbak Riza masih jualan punya produk orang lain, karena di situ Mbak Riza tes ombak. Ketika Mbak Riza jualan reseller, yang paling gampang sih sebenarnya kalau saya ngeliatnya makanan ya. Misalnya Mbak Riza jualan produknya orang, misalnya apa ya? Sambel yang di kemasan gitu ya. Mbak Riza jualan ternyata sambelnya laku nih. Ya udah, Mbak Riza coba bikin sendiri dengan rasa yang sama. Mbak Riza bikin brand baru, nah jual orang sama Mbak gitu. Jadi kayak ngedompleng sih sebenarnya gitu. Mbak lu udah kenal Mbak Riza jualan sambel karena sedikit demi sedikit produknya kurang, Mbak sendiri. Begitu ya, Mbak. Semoga terjawab. Iya ya Kak, makasih banyak Kak. Nama ini suaranya siapa nih Eko? Debbie Indah Aris. Suara Mbak Riza. Oh, Mbak Riza. Aristasari, instansi Untak. Untak tuh apa ya? Untak Surabaya. Pertanyaannya, risetnya dalam hal aplikasi saja atau bagaimana? Bila menggunakan riset konsumen, menggunakan metode apa? Apakah dalam bentuk daftar pertanyaan atau yang lainnya? Oke, kalau yang saya lakukan waktu lagi pertama kali itu, semuanya hampir saya lakukan. Pertama saya riset aplikasi. Saya riset aplikasi apa aja yang serupa sama yang saya lakukan. Terus yang selanjutnya, di mereka fitur apa saja yang kurang gitu, apa aja kekurangannya mereka, apa aja kelebihannya mereka, itu tetap kita riset, kita cari tahu kelebihan aplikasinya mereka, kekurangannya apa, terus apa yang bisa kita lakukan dengan kekurangannya itu gitu. Bila menggunakan riset konsumen, menggunakan metode apa? Nah, saya pernah melakukan riset konsumen, saya survei pakai itu Bitly aja, kuesioner, pertanyaan. Bentuknya pertanyaan, daftar pertanyaan, dan untuk mempermudah kuesioner, saya bikinnya pertanyaan yang memang cuma ganda. Jadi mereka nggak ada esai gitu. Kalaupun teman-teman mau bikin esai, monggo aja. Cuman buat saya sih, orang kalau emang nggak dikasih hadiah ya, apalagi kalau survei nggak dikasih hadiah, biasanya orang males buat ngisi survei gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman surveinya buat ke kalangan sendiri nih ya, ke teman-teman doang, udah kayak Bitly, kiri, ya udah yang dipermudah, pakai cuma A, B, C, D gitu. Misalnya, apakah Anda menggunakan aplikasi ini?
ya atau tidak misalnya, itu lebih gampang, cuma iya atau tidak. Apakah ada aplikasi aplikasi yang Anda gunakan untuk traveling misalnya, itu kalau saya melakukannya pakai Bitly, pakai survei pakai Bitly, di share pakai grup WhatsApp gitu. Kalau misalnya teman-teman mau aku ke lapangan sih, Mbak langsung nyamperin ke teman-teman, nanya, bikin kuesioner, diisi, ditulis, dijawab dengan jujur. Tapi kalau sekarang udah teknologi lumayan tinggi ya teman-teman bisa pakai Bitly atau Google Form. Kalau emang teman-teman bisa pakai, ada tuh namanya survei Monkey, salah ya, yang surveinya bayar, kita bayar, jadi nanti dia memprovide narasumber. Tapi biasanya saya nggak tahu apakah validasinya seberapa besar persentasenya. Mudah-mudahan terjawab. Kalau tidak terjawab silakan ditanyakan lagi. Oke, nama Muhammad Yuda. Jombang tuh maksudnya apa? Mau. Madrasah Mau. unggulan. Oh, madrasah unggulan. Bagaimana sih supaya kita nggak nervous pada saat presentasi kepada calon investor, dan tips poin penting pada itu apa tuh? Presentasi, Bang. Oh, pada itunya salah ya, presentasi. Oke, yang pertama supaya kita nggak nervous, latihan, Bang. Latihan itu jam terbang ya, pengalaman. Jadi paksakan diri kita. Karena gini, public speaking itu merupakan skill yang memang sangat dibutuhkan dalam hidup kita keseharian gitu. Karena public speaking itu adalah gimana cara kita menyampaikan pendapat kita ke masyarakat, kepada orang lain gitu. Nggak cuma secara man to man, tapi man to people gitu, kepada orang-orang yang banyak gitu ya. Itu penting. Kalau misalnya tipsnya, ya kalau saya sih karena harus sering-sering berlatih ya. Sering-sering berlatih. Kalau teman-teman, kalau saya tuh biasanya latihannya itu pertama, karena saya dulu di kampus sering presentasi, jadi ya saya latihan dari mulai saat kuliah gitu. Saya di kampus memang sering buat presentasi ke teman-teman, harus siap buat dikritik, harus siap ditanyain gitu ya. Terus kalau misalnya tips nggak nervous itu, ya salah satu tips dari saya biasanya adalah tarik nafas yang dalam sebelum mulai, terus berdoa. Ada doanya kan ya, Bang Yuda harusnya tahu nih doanya. Terus juga kuasai panggung nih, yang pernah saya belajar mengenai public speaking. Ketika teman-teman hadir, kalau ini kan forumnya Zoom ya, jadi saya nggak terlalu nervous banget gitu. Kalau misalnya panggungnya udah saya berdiri di depan ratusan orang, itu saya pasti nervous. Ketika itu tips yang pertama adalah saya harus melihat mata setiap penonton gitu. Saya ngeliatin satu-satu, saya ngeliat semuanya diputarin gitu. Saya perhatikan sisi sana, sisi sini, sisi sana, saya liatin gitu. Saya mulai menguasai dulu keadaan. Oh, saya tahu saya berbicara sama siapa. Gitu. Yang kedua, ini tips sederhana, sebisa mungkin hindari eye contact nih sama peserta. Kalau memang harus ngelihat mereka, lihat sebelah sininya. Karena ketika kita melihat jidatnya, keningnya mereka ya, itu seperti kita menatap matanya mereka gitu. Jadi seakan-akan tuh kayak kita ngelihat matanya mereka, sebenarnya kita ngelihat keningnya mereka gitu. Ini buat tips biar, karena kita penyebab kita nervous itu salah satunya adalah ketika kita saling melihat tatap mata gitu. Tatap mata terus kayak tatapan matanya dia ternyata lebih tajam, terus kita down gitu kan, terus nervous. Nah, itu sebisa mungkin dihindari dengan cara melihat keningnya. Itu tips saya standar saya kalau misalnya ngomong sama orang sih, misalnya wawancara karyawan nih misalnya. Kalau misalnya saya ngelihat karyawannya yang wawancara sama saya ternyata dia berkarismatik gitu. Saya ngerasa dak-dikduk, saya ngelihat keningnya misalnya gitu. Nah, tips saya seperti itu. Kalau untuk nggak nervous ya. Terus tips poin penting pada presentasi itu sih yang tadi ya. Yang pertama, teman-teman menguasai dulu apa yang teman-teman tulis di dalam PowerPoint. Jangan sampai apa yang teman-teman tulis itu nggak teman-teman kuasai. Gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak menguasai apa yang teman-teman tulis, ya percuma gitu. Ketika ada pertanyaan dadakan dari orang lain, ya pasti bakal kagok buat ngejawab gitu. Dan kalau saya ya, ketika saya mau presentasi atau pitch deck ke investor, saya tuh tes dulu ke ke teman-teman saya gitu. Gue mau presentasi nih, gue minta waktu dulu dong sebentar gitu. Presentasi apaan? MLM? Bukan. Presentasi startup gue gitu. Jadi ngejelasin tentang startup. Gue punya startup ini, bla bla. Jadi posisikan teman-teman yang kita minta buat menjadi audiens kita itu adalah ya calon investor gitu. Dan ketika ada pertanyaan masuk,
kita langsung, oh iya ada pertanyaan ini bakal keluar, kita harus siapin jawabannya. Seperti itu sih tipsnya. Dan itu buat saya cukup bekerja ya, karena saya banyak pertanyaan masuk itu tuh dari situ gitu untuk presentasi. Gitu, Kang Mas Yuda ya, semoga terjawab. Oke Bang, oke, makasih. Ini kayaknya kalau ada sesi seperti ini lagi saya sarannya malam ya, aus nih, kering. Bener Bang. Aduh, sampai nelan ludah nih. Oke, Bunga Damar Nugraha, Serang, UIN, Banten. Pertanyaan, Kak, sekarang kan saya masih jadi reseller gitu. Jadi saya udah punya ide, nanti bakal bikin bisnis yang modal awalnya dikumpulin dari keuntungan reseller dulu. Nah, gimana caranya agar bisnis yang dijalani nantinya agar berkembang dan bisa dapat investor gitu. Sedangkan saya itu kadang suka grogi kalau mau presentasi. Kalau misalkan nanti presentasi ke investor gitu, Kak, oke. Ini abang atau mbak ya? Bunga Damar Nugraha. Orangnya mana? Di-unmute dong, Bang Arya. Nih, Bunga Damar. Mana orangnya? Bung. Anak UIN nih. Masih semester 2 kalau nggak salah dia nih. Cewek cowok? Cewek. Oke, Mbak berarti ya, sama kali Mbak ya. Ya. Gini Mbak, sekarang kan saya masih jadi reseller gitu. Oke, jadi reseller itu bukan suatu hal yang salah untuk memulai usaha, nggak salah ya. Saya juga dulu mulainya dari reseller. Saya dulu jualan jas hujan. Saya bikin sendiri jas hujannya, bukan bikin sendiri ya. Saya ngebayar konveksi buat ngebikin jas hujan dengan brand saya gitu. Itu reseller juga kan namanya. Jadi saya mulai dari reseller. Tapi saya udah punya ide, nanti bakal bikin bisnis dengan modal awalnya dikumpulin dari keuntungan reseller. Nah gini, buat teman-teman yang mulai jadi reseller, keuntungan itu sebisa mungkin ditabung. Jangan, kalau memang teman-teman berani buat muterin, karena ini kan masalah risiko ya. Tapi kalau teman-teman itu, case-nya adalah case Bunga nih ya. Mbak Bunga ini case-nya adalah dia udah punya ide mau bikin bisnis dengan keuntungan yang dikumpulin gitu. Kalau memang misalnya udah punya idenya ini harus smart nih. Smart itu maksudnya yang tadi itu harus spesifik, harus targeted, harus tahu nih kapan mulainya, kapan modalnya gitu ya. Harus ketahuan. Misalnya ternyata ide bisnisnya Bunga ini akan berjalan dengan modal 10 juta misalnya. Berarti kan Mbak Bunga harus nabung 10 juta nih. Nah, salah satu cara tabungan yang menurut saya itu sangat terjaga adalah Mbak Bunga ketika mendapat keuntungan dari reseller sekarang nabungnya beli emas. Jangan ditabungin berupa uang. Karena uang kertas itu kena inflasi dan bisa berpengaruh terhadap nanti barang-barang yang bakal Mbak beli. Dan kenapa saya nyaranin emas? Emas itu bukan buat investasi ya, tapi untuk menjaga nilai uangnya itu gitu. Nah, ketika Mbak punya keuntungan, emas ini bukan emas yang mahal ya Mbak ya. Jadi sekarang udah ada mini gold, emas-emas yang kecil itu yang cuma 0,1 gram yang harganya cuma 70.000, yang harganya cuma 100.000. Nah, itu bisa dikumpulin tuh. Ketika Mbak dapat untung berapa, beli emas yang kecil-kecil aja gitu. Nggak perlu beli yang emas yang gede-gede gitu. Dapat untung sedikit, beliin itu. Nah, ketika emasnya itu udah kekumpul dengan harga yang memang target sama bisnis Mbak, baru jual, dibeliin beberapa alat yang memang dibutuhin sama usaha yang tadi Mbak udah idekan gitu. Agar berkembang dan bisa dapat investor gitu. Sedangkan saya itu, masalahnya bisa dapat investor, sedangkan saya itu kadang suka grogi, itu ya. Masalah grogi ini jam terbang. Ini percaya atau enggak ya, saya itu dulu adalah orang yang sangat pemalu banget, dan saya nggak bisa. Ini ngomong begini nih saya nggak bisa nih, dan saya nggak berani. Saya tuh pemalu banget, terus grogian, nggak punya saya ngerasa saya nggak punya bakat buat ngomong di depan orang. Tapi itu karena saya orang yang suka tantangan ya, dan saya tahu itu kekurangan saya menantang diri, dan apalagi saya tahu kalau yang namanya public speaking, ngomong sama orang itu sangat dibutuhin dimanapun kita berada ya. Mau kita menjadi anak, ketika di rumah ada masalah, kita bisa menyampaikan, oh ma, adek punya masalah sama saya begini-begini, ma, kakak punya masalah. Itu adalah kekuatan public speaking. Gimana teman-teman bisa menyampaikan suara hati teman-teman tuh ke orang gitu. Public speaking ini penting banget gitu. Nah, ini jam terbang. Ketika Mbak Bunga atau teman-teman nanya gimana caranya biar nggak grogi, jawaban saya satu ya belajar gitu. Latihan. Gimana cara latihannya? Ya, ketika teman-teman masih kuliah saat ini misalnya atau masih sekolah, gunakan kesempatan teman-teman ketika sekolah itu menghilangkan rasa groginya teman-teman.
Sering-seringlah berdiri di depan kelas buat presentasi. Ketika ada tugas kelompok, ada bagian harus presentasi, ambil tugas presentasi itu sama kalian gitu. Jadikan presentasi itu adalah sebuah kebutuhan buat teman-teman gitu, bukan ketakutan. Jadi ketika ada kerja kelompok cuma 3 orang, teman udah ngerjain kerjaannya gitu ya, terus harus ada presentasi lagi tapi dibagi nggak tahu, ambil itu sama teman-teman, ambil resiko gitu. Jangan pernah takut ngambil itu, karena itu adalah sesuatu yang dibutuhin sama teman-teman. Dan saya ini termasuk menyesal ya, karena saya baru belajar public speaking itu ketika saya kuliah, dan seharusnya saya belajarin dari SMA sebenarnya gitu. Karena ketika udah kuliah tuh saya udah mateng gitu. Nah ketika saya kuliah tuh pas presentasi saya masih belepotan, dan hasil nilai-nilai saya nggak bagus-bagus banget gitu. Salah satu kenapa saya juga bisa belajar, kenapa saya sekarang seperti ini gitu ya, pede ngomong, karena saya dulu grogi, saya dulu ikutan ini Abang None Jakarta. Saya dulu ikutan Abang None, alhamdulillahnya dengan modal terbatas ya, saat itu dengan modal kemampuan public speaking yang terbatas, saya masuk ke semifinalis gitu, 30 besar, dan saya di situ banyak belajar tentang dunia public speaking, table manner, saya belajar gimana caranya ngomong sama orang, bisa harus seperti apa di depan kamera, gimana bersikap di depan orang gitu. Nah, itu salah satu yang bisa saya dapetin ketika saya ikutan ajang lomba kayak Abang None seperti itu gitu. Dan saya juga dulu sempat saya sering ngobrol ya, karena saya waktu di kampus saya sering ngobrol, saya juga sering nonton film gitu ya, karena saya sering nonton film, saya banyak belajar gitu dari film. Jadi di film itu saya nggak cuma nonton. Ini Salafuddin. Suaranya gemak nih. Oke, di mute ya, tolong, maaf. Ketika kuliah itu saya sering nonton, jadi dari nonton itu saya sering lihat. Ketika nonton itu saya nggak cuma nonton, tapi saya belajar dari apa yang saya tonton gitu. Saya ngelihat, oh film ini mengajarkan saya nilai ini, saya mempelajari itu dan saya praktekkan di dunia real life saya gitu. Dan yang paling penting itu ketika kita belajar adalah actionnya. Jangan sampai teman-teman cuma belajar, baca buku ratusan buku nih ya, tapi teman-teman nggak action, itu sampah buat saya ya. Karena masih mending teman-teman baca satu buku, tapi teman-teman praktekkan isi buku itu masih lebih baik dibandingkan teman baca ratusan buku, semua dibaca gitu ya, tapi teman-teman nggak praktekkan gitu. Yang pasti lebih baik teman-teman udah baca ratusan buku, teman-teman praktekkan, itu jauh lebih baik sih gitu. Nah kalau saya, karena saya sukanya, kalau saya suka baca, tapi suka baca nggak tuntas. Kenapa? Karena ketika saya baca nggak tuntas, saya langsung action gitu. Oh, buku ini mengatakan A. Ketika saya action salah. Ternyata ketika saya baca buku selanjutnya, oh, ada lagi yang lanjutannya gitu. Nah, itu kekurangan saya sih. Tapi saya bersyukur kalau saya termasuk orang yang suka nggak sabaran untuk melakukan segala sesuatu kebaikan gitu. Misalnya ada, oh buku ini mengajarkan saya buat melakukan A nih actionnya. Ya udah saya langsung action A gitu. Nah, kalau saya sih seperti itu. Nah, buat Mbak Bunga juga tadi pertanyaannya itu ya, ketika mau belajar presentasi, kalau grogi itu langsung action, belajar, banyak ngomong, jangan pernah takut gitu, ngobrol sama orang, presentasi sama orang gitu. Disampaikan apa yang misalnya Mbak Bunga takutin atau Mbak Bunga pengen sampaikan ke orang-orang, itu harus disampaikan gitu. Belajar banyak presentasi. Ngelihat Bang Edwin pakai baju ABRI, distract saya nih. Saya agak takut sama ini aparat-aparat pemerintah nih. Abdi negara beneran Bang itu Bang. Abdi negara beneran ya. Aduh, Dari Bali. lagi. Masya Allah. Mantap. Jadi kalau main ke Bali dikawal sama Bang Edwin. Siap. Nah, Bali termasuk salah satu destinasi yang akan saya kunjungi nih. Izin menambahkan. Oh siap. Bunga Damar, izin menambahkan pertanyaan Kak. Saya itu dari dulu masih bingung nyari mentor untuk membangun bisnis nantinya. Nah, ini kemarin sempat dibahas ya di Bang Arya, nih boleh minum nggak ya begini? Sama serutnya. Mencari mentor kemarin. Akasya. Bang Abdul Qadir sama Bang Akasya belum di-mute, sama Bang Arya minta tolong ya. Ini udahan dari tadi nih. Terus salah mood. Semoga Mas dinyalain lagi.
Terus cek. Bang Ilham silakan nyalain lagi, Bang. Oh iya. Oke. Ya, sip. Sip. Masalah mentor udah saya mention ya kemarin di sesi pertama. Kalau buat teman-teman yang cari mentor, cari sebisa mungkin mentor yang memang memiliki model bisnis yang sama. Misalnya tadi saya ngomonginnya masih makanan ya biar gampang aja nih. Teman-teman buka usaha catering, cari mentor yang memang punya usaha catering gitu, yang memang berpengalaman. Misalnya mentornya siapa? Rex tuh yang punya Abnormal misalnya, tapi bayar mahal. Atau cari mentor yang memang punya usaha sejenis gitu. Kenapa? Dan teman-teman juga harus cari mentor, nggak harus mentor yang sukses juga ya, tapi mentor yang udah berjalan cukup lama gitu usahanya. Kenapa? Karena teman-teman tuh ketika belajar, kalau saya lebih senang belajar yang memiliki banyak kegagalan daripada banyak kesuksesan. Karena saya bisa tahu dia pernah gagal di mana. Salam. Dan saya bisa tahu saya harus gagalnya nggak di mana gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, masalah mentor ini teman-teman harus tahu gimana cara jadi mentor di search atau ya tadi networking. Mbak Bunga bisa ikutan kelas, bisa ikutan kelas online atau kelas yang memang offline datang ya, atau berbayar, cari mentornya siapa, belajar langsung, tanya, minta sama beliau, Kak, saya mau belajar sama kakak gitu. Biasanya ya setahu saya ya, yang namanya mentor itu dia dibayar biasanya. Dibayar entah dengan rupiah atau dengan saham. Nah, ketika teman-teman nggak bisa bayar dengan uang, Kak, saya punya startup misalnya, catering, nilainya sekian. Mau nggak kakak jadi mentor saya kasih saham nih. 5%, 10%, 20%. Nanti bagi dari profitnya. Nah, seperti itu. Kalau memang opsinya nggak bisa bayar. Tapi ada juga kalau misalnya memang ada mentor-mentor yang dia berbaik hati, menjadi fasilitas. Tapi setahu saya sih jarang ya ada mentor tuh yang free, karena mereka juga punya waktu, mereka juga punya usaha, mereka juga punya aktivitas yang nggak bisa diganti gitu, yang memang harus dibayar gitu. Nah, kalau saran saya cari mentor terdekat. Di Exerpreneur banyak mentor. Nah, tuh ada tuh, minta sama Bang Arya tuh mentornya di Exerpreneur tuh. Bang Arya, usaha saya ini, cariin mentor. Gitu. Apalagi baik ya Bang Arya ya. Wih, Siap. Penanya boleh nyalain mic buat menanggapi. Oh, silakan. Untak, Debi Indah lagi nih. Untak Universitas 17 Agustus 45. Oke, di Jakarta kalau nggak salah ada juga tuh Universitas 17 Agustus. Bang, nih sampai kapan Bang? Ini pertanyaan new mulu nih, sampai ada 15 nih. Udah di stop bang sama moderator. Moderator diem main ya doh. Oh, siap. Maaf nih kalau malam, kalau misalnya malam saya nggak puasa ya, bisa minum nggak apa-apa deh. Mau sampai sahur lagi siap. siap. Ini saya udah kering di tenggorokan. Iya. Izin bertanya Kak, kan saya ingin mulai usaha kecil-kecilan, yaitu jual pulsa dan makanan gitu Kak. Tapi saya merasa seperti kurang percaya diri Kak dalam mengambil tindakan untuk memulai usaha ini. Gimana Kak agar diri kita bisa berani dalam mengambil tindakan Kak dan mindset kita positif? Menurut masa saya bahas di kalau emang teman-teman nggak percaya diri, siapa yang bisa percaya? Itu pertanyaannya. Kalau bukan diri sendiri, gitu. Kalau ketika teman-teman menjalani sesuatu tuh harus yakin. Modal yakin dulu deh. Selama ini saya menjalani usaha saya yakin walaupun ujung-ujungnya gagal ya. Saya waktu itu jualan jas hujan, yakin usaha gue nih. Wah, karena waktu itu lagi musim hujan kan, gue yakin usaha gue laku nih gitu kan, jas hujan gue banyak yang beli. Ternyata kalah sama jas hujan lain yang ternyata lebih murah harganya. Ya udah, ternyata sampai sekarang masih ada tuh jas hujan, bukan jas hujan sih, sisa-sisa cover bag waktu itu buat yang lapisin tas. Jas hujannya udah saya kasihin ke saudara-saudara saya deh, pakai gitu. Ya harus yakin gitu. Usaha ini ya, menjadi pengusaha itu harus berani. Resiko tuh ada 2, resiko rugi sama resiko sukses, resiko berhasil. Berhasil tuh resiko juga buat saya gitu. Jadi teman-teman tuh harus berani ngambil resiko. Ketika teman-teman memutuskan, nah ini balik lagi, teman-teman tuh menjadi pengusaha apa nih? Passion kah? Pilihan kah? Apa karena kepepet? Kalau emang teman-teman memilih jadi pengusaha, teman-teman harus yakin gitu. Harus berani ngambil resiko itu gitu.
Nah, yang kedua, nah kalau emang gimana caranya agar diri kita berani, ya action, lakukan. Kalau emang masih belum tahu cara melakukan sesuatu, nyebur. Kalau saya ya, ketika saya waktu itu kan saya sempat kerja gitu ya. Saya kerja di 2 perusahaan. Ketika itu saya bingung, gue udah capek nih gue kerja mulu gitu kan. Karena dunia kerja tuh menurut saya gitu-gitu aja. Menurut saya nih, kita punya pandangan yang berbeda pasti. Menurut saya kerja tuh gitu-gitu aja gitu. Ya, dan saya orangnya bosenan kan. Saya mikir ya kerja gitu-gitu aja karena kerja yang ngelamar kerja, terus melakukan pekerjaan yang sama gitu ya. Terus bosen menerima gaji tiap bulan dan akhirnya resign cari kerjaan baru dengan cari fasilitas yang lebih baik. Pasti kan begitu kan, kita kerja di perusahaan A sebagai A gitu kan. Resign ke perusahaan B dengan job desk yang sama tapi gaji yang lebih baik. Pasti bakal seperti itu. Lama-lama posisinya yang naik gitu kan, tapi fasilitas yang bertambah. Saya merasa jenuh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ngambil keputusan saya dalam kutip ya, bakar kapal karyawan saya. Jadi saya dalam saat ini nih, saya udah nggak bakal melamar kerja lagi gitu. Karena saya udah ngebakar kapal usaha karyawan saya karena saya udah memutuskan saya jadi pengusaha gitu. Jadi keputusan saya cuma 2 nih. Jadi usaha saya berhasil atau saya berhasil banget. Itu aja pilihannya. Gitu. Jadi teman-teman harus yakin dulu gitu. Dan harus ada sesuatu yang diperjuangkan sama teman-teman. Kalau saya tuh dulu ketika di sesi pertama saya terangkan kenapa harus jadi pengusaha, teman-teman harus melakukan ada sesuatu yang membuat teman-teman penyemangat gitu. Penyemangat teman apa? Misalnya ketika saya melakukan bisnis A, saya ingin menjadi orang tua asuh untuk satu anak yatim misalnya. Kalau misalnya saya nggak punya usaha saya nggak profit, saya nggak bisa danain dia. Nah, jadi teman-teman semangat. Oh, gue harus mendanai anak yatim ini nih. Misalnya setiap bulan dengan nominal 500.000 misalnya. Nah, teman-teman harus punya semangat seperti itu. Atau gua setiap bulan harus bisa ngasih makan orang-orang nggak mampu sebanyak 50 orang misalnya gitu. Dengan nominal 20.000 nasi bungkus misalnya. Jadi 1 juta yang harus disiapin sama teman-teman. Nah, 1 juta itu dapetnya dari mana? Dari profit. Nah, profit itu teman-teman kejar gitu. Dan teman-teman harus semangat. Jadi memang harus dipaksa. Sama kayak namanya ibadah atau perbuatan baik. Perbuatan baik itu harus dipaksa. Jadi pengusaha pun harus dipaksa. Kalau memang tadi ya keputusannya ya Mbak siapa tadi itu yang nanya tuh? Lupa saya lah. Blasius Erik. Misalnya yang Mbak Erik ini udah memang memutuskan jadi pengusaha harus dipaksa gitu. Nggak bisa kalau nggak dipaksa. Menurut saya, mudah-mudahan terjawab ya. Oke. Nur Afni. Siapa nih? Pertanyaannya apa ya? Nggak ada. Silakan teman-teman. Nur Afni, Makassar. Pertanyaannya nggak ada. Seven Saada, sabar Kak. Insya Allah nanti bisa minum di Telaga Kasar. Amin, 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 amin. Doain nih sama orang soleh nih. Solehah ya. Seven Saada tuh cewek ya. Fasiro. Teman-teman, untuk pertanyaan kita stop dulu ya. Udah jam 2:30, moderator ditutup sesi tanya jawabnya ya. Next pertanyaan di Google Classroom. Biar bisa sambil rebahan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Oke, ini pertanyaan baca yang masuk di 2:30 ya. Ini Mbak Nur Afni 2:22 masih masuk ya. Jadi ada sampai 2:30, pertanyaan terakhir yang masuk di 2:30, setelah itu saya nggak jawab. Udah nggak ada nih, terakhir nih. Pertanyaan, berdasarkan Kakak mengenai tips presentasi tadi, saya ingin bertanya Kak, orang tadi, oke, nah ini menarik. Inspirasi saya ya. Cara Take Me Out, tahu nggak acara Take Me Out? Tahu ya, yang dulu dibawa sama Choky Sitohang ya. Nah dulu saya senang banget nonton sama Choky, bukan acaranya nih, saya nggak ngomong konteks acaranya ya. Saya senang sama Choky Sitohang karena dia ngebawain acaranya asik banget gitu. Jadi saya tuh belajar, jadi saya ngeliatin dia gimana cara ngebawa acara, gimana cara bisa mempresentasikan acara. Pemirsa gitu, silakan. Pokoknya dia ngomong yang apalah gitu, sampai lupa sekarang. Pokoknya saya suka dengan cara pembawaannya dia. Membawakan satu acara gitu. Jadi saya ngeliatin acaranya dia
ngeliatin tekniknya dia membawa acara gitu. Kayak Feni Rose, kalau Feni Rose kan dia terlalu kelam yang ngebawainnya tuh terlalu tajam banget. Kalau saya suka sama Coki Sitohang karena gayanya keren banget, gestur tubuhnya keren banget, tata cara bahasanya keren banget, dan saya memang belajar banyak dari dia tuh. Jadi sebenarnya kan saya waktu dulu kan saya nggak punya uang nih buat ikut kelas public speaking yang mahal banget. Kelas public speaking itu beberapa juta lah gitu. Walaupun memang punya garansi kita punya apa namanya karena memang saya nggak punya uang. Ya udah saya belajar dari TV aja, saya ngeliatin Coki Sitohang nge-host gitu kan. Saya ngeliatin apa namanya dia ngebawain acara, dan dia waktu itu kan banyak tuh acaranya, nggak cuma Take Me Out, ada Take Me Out, ada Take She Out, terus ada acara-acara apa lagi yang quiz-quiz dia bawain kan. Saya ngikutin acaranya dia karena saya pengen tahu, saya belajar dari mana dia, cara dia ngebawain acara gitu. Itu kalau misalnya dari mana saya banyak belajar tuh dari beliau tuh, Bang Coki Sitohang. Kalau nonton salam Bang. Sekarang udah jarang Bang ya. Oke, Bang Arya, itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah sudah dijawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam keadaan semangat banget ya teman-teman. Tadi saya bertanya banget gitu ya. Ternyata rahasianya itu sering-sering presentasi gitu ya, Bang. Suaranya putus-putus, Mbak Moderator. Iya, sering presentasi, banyak-banyak latihan. Halo. Kepada Bang Ilham, ya, yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa dan penuh semangat sekali ya. Terima kasih. Dan tak lupa kepada teman-teman yang telah mengikuti materi hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, sebelum materi hari ini berakhir, dimohon kepada Bang untuk memberikan closing statement gitu Bang, untuk kita semua. Berikut motivasi, walaupun kita sedang melaksanakan puasa Ramadan gitu kan, gimana caranya kita semua itu tetap semangat dalam menjalankan aktivitas gitu Bang. Silakan. Pertanyaannya mungkin suatu pertanyaan saya ya buat memotivasi teman-teman ketika teman-teman udah memulai atau memutuskan untuk menjadi pengusaha, tolong tanyain ke diri teman-teman, kenapa saya memulai ini. Itu aja. Teman-teman harus yakinin, harus tanya balik ke diri teman-teman, kenapa saya memulai ini? Kenapa saya memulai usaha ini? Kenapa saya menjadi pengusaha? Karena itu yang bisa jawab teman-teman sendiri. Yang buat jadi penyemangat diri teman-teman. Kayak saya, ketika saya lagi down, saya pasti nanya, kenapa sih gue mulai Muslim Journey? Nah itu, ketika saya menanyakan itu ke diri saya sendiri, saya bakal menjabarkan jawaban-jawaban dari dalam diri saya sendiri yang akan berefek, ya saya bakal semangat lagi gitu. Nggak ada alasan buat nggak semangat. Nggak ada alasan buat down, nggak ada alasan buat ya mengeluh gitu. Karena kalau saya mikirnya ya, karena masyarakat itu menanti karya saya gitu. Karena umat ini menanti Muslim Journey. Itu yang saya ada di benak saya. Nah, kalau buat teman-teman, pertanyaannya itu, kenapa teman-teman menjadi pengusaha? Kenapa teman-teman memulai usaha itu? Gitu. Teman-teman sendiri yang bakal jawab. Itu aja, Mbak Moderator. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, Bang Arya. Suatu kehormatan bisa sharing sama teman-teman XR ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga bisa diaplikasikan, dan kalaupun ada yang kurang, mohon maaf karena baru sebatas itu pengalaman saya. Jadi mungkin ada teman-teman yang memiliki pengalaman lebih banyak, silakan DM ke saya biar kita bisa diskusi ya. Mungkin ada ide atau ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan.
nggak menutup kemungkinan. Dan sekarang itu adalah zamannya kolaborasi, bukan sendirian ya, bukan one man show. Jadi kita kuat karena kita bersama gitu. Kalau teman-teman berjalan sendirian tuh teman-teman nggak akan bisa berjalan jauh biasanya. Yang saya tahu seperti itu. Terima kasih. Siap. Nah, terima kasih Bang Ilham Pradipta. Ini saya menggantikan moderator yang kehilangan sinyalnya. Oke. Ini sangat menarik sekali ya sesi kali ini ya. Jadi sesi kali ini ada karena banyaknya para peserta yang menantikan sesi seperti ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi untuk diskusi lebih lanjut dan materi PPT yang disampaikan oleh Bang Ilham Bang Ilham tadi akan di-share ke Google Classroom. Nah, ntar bisa didiskusikan di sana lebih lanjut. Terus jangan lupa follow IG-nya, di belakangnya ada di belakang Bang Ilham. Oh iya, @muslimjourney atau Instagram saya pribadi ya @ilhampradipta. Kalau buat teman-teman mau diskusi sama saya, mau ngobrol-ngobrol via DM, silakan. Nah, itu. Ya, siap. Mungkin sesi webinar pada hari ini kita akhiri. Semoga kita diberkahi di Jumat yang sangat keren ini. Kita memulai Jumat ini dengan 2 materi kewirausahaan yang sangat keren. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita keluar satu-satu atau bukan satu-satu? Kan ente bisa langsung end meeting. End meeting mana tuh? Oh, di belakang ya. Oke, dah. Yo. See you next time.